teman-teman, kita akan belajar tentang pengujian hipotesis. Nah, dalam video ini sangat diharapkan teman-teman mahasiswa mampu untuk memahami dan mengerti tentang makna hipotesis, dapat melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan prosedur yang benar, memahami dan mengerti uji signifikansi, mengetahui dan dapat melakukan pengujian sampel, baik sampel besar maupun sampel kecil, untuk nilai rata-rata dan proporsi dan selisih nilai rata dan proporsi. Terus juga dapat mengetahui dan melakukan pengujian sampel, baik sampel besar maupun sampel kecil, untuk selisih nilai rata-rata dan proporsi. Di sini juga diharapkan teman-teman bisa memahami dan mengetahui tentang kesalahan jenis 1 dan jenis 2, serta memahami dan dapat melakukan pengujian hipotesis untuk data berpasangan, dan mengetahui dan dapat menganalisis varians. Uji hipotesis yang akan kita coba yaitu uji hipotesis sampel besar dan uji hipotesis sampel kecil. Hipotesis itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Jadi jika hipotesisnya keliru, maka keputusan pun akan keliru. Oleh karena itu, hipotesis harus diuji berdasarkan data empiris, yaitu data pengamatan pada suatu sampel. Nah, setelah mendapatkan hasil statistik dari sampel, maka dapat digunakan untuk menguji pernyataan tentang populasinya. Apakah bukti empiris dari sampel ini mendukung atau menolak? Nah, proses tersebut itulah yang kita kenal dengan yang namanya pengujian hipotesis. Jadi, pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Ciri-ciri hipotesis yang baik adalah menyatakan hubungan sesuai dengan fakta, sederhana, dan dapat diuji, serta dapat menerangkan fakta dengan baik. Contohnya, rata-rata hasil investasi di reksadana saham sebesar 10,5% per tahun. Nah, hipotesis ini adalah hipotesis yang menyajikan fakta yang perlu diuji, yaitu misalnya nilainya 10,5%. Itu ada berapa unit, itu contoh-contohnya. Terus kemudian contoh lain lagi, hasil investasi reksadana saham lebih tinggi dibandingkan reksadana lainnya. Nah, contoh ini merupakan hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, dia membandingkan. Kemudian contoh-contoh lagi yaitu produktivitas tenaga kerja Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Nah, ini bisa menggambarkan proporsi lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Jadi itu beberapa contoh dari ciri-ciri hipotesis yang baik. Jadi pengujian hipotesis itu merupakan prosedur itu yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut juga tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Namun pengujian statistik itu baik menerima atau menolak tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa sesuatu itu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Nah, untuk menentukan keputusan tersebut itu terdapat suatu prosedur itu yang terdiri dari 5 langkah, yaitu dengan merumuskan masalah, kemudian menentukan taraf nyata, terus menentukan uji statistiknya, yang terakhir yaitu menentukan daerah keputusan hingga kita bisa mengambil keputusan. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis ini dikembangkan oleh Visser. Visser ini dikenal sebagai bapak statistika. Jadi Visser ini membedakan hipotesis menjadi hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
Jadi hipotesis nol itu adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Biasanya itu disimpulkan dengan H0. Nah, ciri-ciri H0 itu biasanya di situ ada implikasi bahasa seperti tidak ada beda, dan di dalam perumusan bahasanya dinyatakan dengan tidak berbeda antara titik-titik dan titik-titik, atau dinyatakan dalam bentuk titik-titik tidak mempengaruhi titik-titik, atau juga titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, salah satu contohnya misalnya rata-rata hasil investasi reksadana saham tidak berbeda secara nyata dari 10,5% atau rata-rata hasil investasi reksadana saham sama dengan 10,5%. Hipotesis nol kita lambangkan dengan H0 ini. Jadi bisa kita tuliskan atau itu hipotesisnya H0 rata-rata sama dengan 10,5%. Jadi saya ulang kembali, hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi reksadana dan saham tidak berbeda secara nyata dari 10,5% atau rata-rata hasil investasi reksadana saham sama dengan 10,5%. Jadi hipotesisnya nol sini kita menggunakan simbol dalam tulisannya itu simbol sama dengan, karena tadi ada bahasa sama dengan atau tidak beda secara nyata ya, tidak berbeda secara nyata. Setelah pengujian, kita akan mengetahui apakah kita akan menolak H0 atau tidak menolak H0. Nah, kalau H0 tidak ditolak atau diterima, maka itu menunjukkan bahwa berdasarkan data sampel itu tidak cukup bukti yang meyakinkan atau mengizinkan untuk menolak H0. Nah, ini bisa diartikan bahwa H0 kita benar, H0 adalah benar. Karena untuk mengetahui kebenaran H0, maka harus dilakukan sensus terhadap populasi. Sedangkan H0 hanya didasarkan pada data sampel yang merupakan bagian dari populasi. Jadi apabila H0 diterima, kesimpulannya itu tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan untuk menolak pernyataan bahwa sesuatu sama dengan sesuatu atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Hasil pengujian itu selain menerima H0 adalah menolak H0, dan biasanya H0 itu ditolak. Jadi kalau kita menolak H0 berarti kita menerima hipotesis alternatif atau H1, dan itu kita didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 itu adalah ditolak. Dan biasa hipotesis alternatif itu merupakan lawan dari hipotesis 0, dan itu mempunyai tanda yang berbeda. Jadi kalau di hipotesis 0 tadi kita menggunakan lambang sama dengan, apabila di tanda hipotesis 0 pakai sama dengan, maka hipotesis alternatif itu merupakan tidak pernah sama dengan atau tidak sama dengan. Kalau andaikan di hipotesis 0 menggunakan lebih besar, maka hipotesis alternatif akan menggunakan simbol lebih kecil. Jadi kalau tadi di hipotesis 0 kita pakai contoh yang ini, maka kalau hipotesis alternatifnya tadi kan rata-rata hasil investasi reksadana saham tidak sama dengan 10,5%. Jadi hipotesis alternatifnya adalah tidak sama. H1 ini rata-ratanya tidak sama dengan 10,5%. Setelah kita merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Ada juga yang menyebut nilai kritis tadi dengan tingkat risiko
Jadi itu dapat kita definisikan sebagai probabilitas menolak hipotesis nol apabila hipotesis nol tersebut adalah benar. Taraf nyata itu kita simbolkan dengan alfa. Jadi kalau taraf nyata itu kita dapat perolehan dari 1 kurang C. Nah, C ini adalah tingkat keyakinan. Tingkat keyakinan. Nah, misalkan tingkat keyakinan kita adalah 95%. 95%. Nah, 95% ini kan sama dengan 0,95. Jadi berapa sih taraf nyatanya? Yaitu 1 kurang 0,95. Hasilnya adalah 0,5. Jadi taraf nyata pada tingkat kepercayaan 95%, taraf nyatanya adalah 0,5. Semakin besar nilai C, maka semakin kecil nilai alfanya atau taraf nyatanya. Nah, besar kecil nilai alfa ini bergantung pada berapa besarnya tingkat kesalahan yang menyebabkan risiko dapat diterima. Semakin besar tingkat keyakinan, akan semakin kecil taraf nyata, maka akan semakin baik. Kebiasaan umum yang dipakai untuk dunia kedokteran dan teknik itu biasanya taraf nyatanya 1% atau tingkat keyakinannya 99%. Karena kalau kita mau membahas tentang manusia, misalnya berapa keberhasilan operasi, maka harapan yang paling diharapkan itu adalah dengan tingkat keyakinan berhasil itu 99%. Itu juga kalau yang ekonomi, taraf nyatanya itu paling rendah itu adalah 5%. Nah, kalau ilmu sosial itu biasanya 10%. Tapi dalam dunia nyata akan sebaiknya jika menggunakan taraf nyata 5% atau tingkat keyakinan 95% dan 99%. Langkah berikutnya adalah menentukan uji statistik. Nah, uji statistik itu adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis nol. Nah, uji statistik juga ada berbagai macam, yaitu seperti uji Z, uji T, uji F, ada uji G kuadrat. Nah, pada bagian yang akan kita bahas pertama ini, kita akan membahas tentang uji Z. Nanti uji yang lainnya akan dibahas berikutnya. Uji Z itu seperti ini teman-teman, rumusnya adalah Z sama dengan rata-rata hitung sampel dikurang dengan rata-rata hitung populasi dibagi dengan standar error sampel. Nah, masih ingat rumus standar error masih sama seperti yang di video-video yang lalu. Langkah berikutnya adalah menentukan daerah keputusan. Nah, daerah keputusan ini merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan ini akan didasarkan pada uji statistik. Nah, uji statistik Z atau uji Z, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nah, nilai Z ini diperoleh dari taraf nyata yang kita sebut dengan nilai kritis. Bagaimana kita mencari nilai kritis? Nah, misalkan taraf nyata yang kita tentukan itu 5%. Dengan menggunakan distribusi normal, kita dapatkan nilai Z. Untuk mengetahui satu arah, maka probabilitasnya itu 0,5 dikurang dengan 0,05, maka dapatnya 0,450. Untuk pengujian satu arahnya, dan kita kemudian mencari nilai Z dengan probabilitas 0,4500 dan didapatkan nilai Z-nya adalah 1,65. Nah, nilai Z nilai 1,65 ini merupakan nilai kritis. Ini ya, nilai kritisnya merupakan nilai kritis, dan
Dan daerah di mana yang lebih kecil dari 1,65 itu merupakan daerah hipotesis 0. Jadi ini ke bawah, merupakan daerah penolakan hipotesis 0, sedangkan daerah hipotesis 0, sedangkan yang ke atas lebih besar dari 1,65 itu merupakan daerah menolak hipotesis 0. Nah, selain dari daerah keputusan untuk satu arah, juga ada yang kita sebut dengan daerah keputusan untuk dua arah. Nanti akan dibahas berikutnya. Cuman secara garis besarnya saja. Jadi kalau kita misalkan kita tetapkan taraf nyatanya 5%, maka uji dua arahnya itu kita dapatkan dengan nilai alfanya, yaitu 0,05 tadi kita bagi dengan 2. 0,05 kita bagi dengan 2 dulu, alfanya dibagi 2, jadi dapatnya 0,25. Kemudian baru kita cari probabilitasnya. Jadi probabilitasnya itu 0,5 dikurang dengan 0,025 ini. Jadi kalau ada yang bingung dari mana dapat 0,25 ini, dapat dari alfa bagi 2. Alfa bagi 2 itu kan sama dengan 0,05, karena tadi taraf nyatanya 5% ya. 0,05 dibagi dengan 2, maka dapatlah 0,025. Nah, berikutnya setelah kita dapatkan 0,475, 0,5 kurang 0,025 itu dapatnya 0,475. Nah, 0,475 ini kemudian kita cari nilai kritisnya, nilai Z-nya. Nilai Z-nya yaitu sebesar 1,96. Jadi karena dia ujinya dua arah, maka hipotesis 0 itu berada antara interval minus dan positif, yaitu minus 1,96 dan minus 1,96 dan 1,96. Nilai yang lebih kecil dari 1,96 atau lebih besar dari 1,96 itu daerah penolakan hipotesis 0. Nah, daerah keputusan untuk dua arah itu teman-teman lihat ini gambarnya. Langkah berikutnya adalah mengambil keputusan dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan. Jadi misalkan nilai Z-nya sebesar 2,45, maka nilai Z itu terletak pada daerah penolakan H0. Ini ya, misalnya di sini contohnya Z-nya dapat 2,45, berarti ini berada pada area daerah menolak hipotesis 0. Jadi keputusannya adalah menolak H0 dan menerima H1. Nah, penolakan H0 terjadi karena nilai Z berada di luar daerah penerimaan H0. Tadi pada langkah keempat kita sudah sedikit menyinggung dalam pengujian hipotesis tadi ada pengujian satu arah dan dua arah. Jadi pengujian satu arah itu adalah daerah penolakan H0 yang hanya satu. Sedangkan kalau pengujian dua arah, daerah penolakan H0-nya ada dua. Jadi kalau satu arah itu bisa saja dia daerah penolakannya di sebelah kiri, bisa juga di sebelah kanan, tapi hanya satu arah saja. Dan biasanya satu arah itu kita sebut dengan yang namanya one tail test. Pengujian satu arah. Nah, biasanya digunakan daerah keputusan penolakan H0 itu dengan tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Nah, oleh karena hanya ada satu daerah penolakan, berarti daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata yaitu alfa. Dan untuk nilai kritisnya biasanya ditulis dengan Z alfa. Z alfa. Sedangkan kalau pengujian dua arah itu daerah penolakan H0-nya itu ada dua. Jadi ada di sebelah kiri dan ada juga di sebelah kanan.
Jadi karena dia mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah itu mempunyai luas setengah dari taraf nyata, ya, yang biasanya kita lambangkan dengan setengah alfa. Setengah alfa. Jadi nilai kritisnya tuh akan menjadi Z setengah alfa. Z setengah alfa. Nah, kalau untuk yang pengujian dua arah itu bisa juga kita sebutkan dengan istilah two-tail test. Nah, kalau two-tail test ini tanda yang kita gunakan itu biasanya sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi ini contohnya. Jadi kalau hipotesisnya rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10%, ada bahasa lebih kecil, berarti hipotesis nolnya itu adalah seperti ini. Lebih kecil sama dengan 10,5, misalnya hipotesisnya seperti itu. H1-nya berarti lebih besar dari 10,5. Kalau ini contohnya rata-rata hasil investasi sama dengan, maka di sini hipotesis ini tergolong dengan hipotesis dua arah, pengujian dua arah atau two-tail test, dan hipotesisnya juga akan dilambangkan seperti ini. Nah, untuk yang satu arah kan otomatis ada yang sisi sebelah kiri, ada juga yang sisi sebelah kanan. Pasti akan muncul pertanyaan, bagaimana cara kita membedakan kapan one tail test tadi itu daerah penolakannya itu di sebelah kanan, kapan daerah penolakannya itu akan berada di sebelah kiri. Nah, jika daerah penolakan H0 itu akan berada di sebelah kanan, itu jika tandanya itu adalah lebih kecil sama dengan. Jadi kalau tanda simbolnya lebih kecil sama dengan kayak yang ini, maka nanti akan pasti bahwa daerah penolakan H0-nya itu ada di sebelah kanan. Tapi bila nanti hipotesisnya ini menjadi lambang lebih besar sama dengan, maka nanti itu daerah penolakan H0-nya ada di sebelah kiri. Jadi itu yang membedakan kapan saat one tail test nanti daerah penolakannya akan berada di sebelah kiri dan akan berada di sebelah kanan. Jadi tergantung dari hipotesis ini. Contoh soal, perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham itu sebesar rata-ratanya mencapai 10,5% sepanjang tahun 2014. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana saham dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Nah, ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Jadi taraf nyatanya kita dapatkan 5%. Langkah pertama adalah membuat hipotesis atau merumuskan hipotesis. Hipotesis menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5% merupakan hipotesis nol. Ya, rata-rata mencapai 10,5%. Dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5, karena hipotesis nolnya kita sudah pakai sama dengan, berarti hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan. Karena di sini bilang mencapai 10,5%, tapi tidak mengatakan itu lebih besar atau lebih kecil, tapi mencapai, berarti sama dengan 10,5%. Nah, apabila melihat tanda ini ada sama dengan dan tidak sama dengan, maka ini bayangan terakhirnya adalah perumusan hipotesis tersebut akan menunjukkan adanya pengujian dua
Langkah kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%, yang menunjukkan bahwa probabilitas menolak hipotesis yang benar itu 5%, sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis yang kita dapat peroleh yaitu dengan cara mengetahui probabilitas daerah keturunan 0 alfa bagi 2. Kenapa alfa bagi 2? Sekali lagi, karena tadi ini tergolong dengan pengujian 2 arah. Jadi alfanya kita bagi dengan 2, dapatnya 0,025. Nah, kemudian untuk probabilitasnya kita peroleh dari Z alfa per 2-nya yaitu 0,5 kurang 0,025, dapatnya 0,475. Dan hasil dari tabel distribusi normalnya, distribusi Z-nya itu dapat 1,96. Berdasarkan tabel distribusi normal standarnya 0,475 itu ini 0,475 itu berada di antara 1,9 dan 0,06. Jadi probabilitasnya adalah 1,96. Langkah berikutnya adalah melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Jadi rumus Z tadi yang sudah kita cari, rumusnya itu adalah rata-rata ini ya, X bar kurang mu bagi SX atau standar error. Jadi tinggal pertama kita cari dulu standar errornya. Nah, standar error ini kita gunakan yang standar deviasi dibagi dengan akar dari N. Untuk standar deviasinya sendiri itu besarnya adalah 10,46 dengan total N yaitu 30 perusahaan, maka dapatnya adalah 1,9. Berikut baru kita mencari Z-nya. Untuk rata-ratanya sendiri, rata-rata hasil investasinya adalah 16,32 dikurang dengan rata-rata populasinya yaitu 10,5 dibagi dengan 1,9, dapatnya adalah 3,06 ya. Langkah berikutnya adalah menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Nah, jadi berdasarkan tadi kita tahu bahwa ini merupakan pengujian 2 arah dengan nilai kritis 2 arah, berarti ada minus 1,96 dan 1,96. Kemudian tadi kita dapat nilai Z-nya adalah 3,06. Ini ya, 3,06 itu ada di setelah 1,96, berarti 3,06 ini termasuk dalam daerah menolak H0. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak karena 3,06 ini berada pada daerah menolak H0. Jika kita menolak H0, maka yang kita pakai adalah hipotesis alternatif atau H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% itu tidak terbukti. Data menunjukkan bahwa hasil rata-rata investasi reksadana saham lebih tinggi dari 10,5.